Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nelly Hartika SPD MPD, dosen program studi pendidikan akuntansi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Banten Jaya. Saat ini saya dosen pengampu beberapa mata kuliah, di antaranya media dan pembelajaran, kurikulum dan pembelajaran, serta strategi belajar mengajar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan model dan sistem pembelajaran mata kuliah media dan pembelajaran, di mana mata kuliah ini menjadi mata kuliah pokok saya. Capaian pembelajaran. Ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah media dan pembelajaran. Yang pertama, menciptakan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif terkait media pembelajaran. Yang kedua, menciptakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang menerapkan konsep teknopedagogikal, content knowledge. Dan yang ketiga, mampu mewujudkan pembelajaran yang mendidik dalam suasana dan proses pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai teknologi dan informasi ke dalam praktek pembelajaran di sekolah. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dasar pengetahuan, pemahaman teori dan praktek pembuatan media pembelajaran yang efektif dan efisien dalam proses belajar mengajar. Materi ini mencakup makna peran media dalam komunikasi dan pembelajaran, pengertian fungsi dan media pembelajaran, landasan media dan pembelajaran, penggolongan media pembelajaran, prosedur pemilihan dan prinsip penggunaan media pembelajaran, media benda asli dan bukan asli, media 2 dimensi, media papan, media grafis, serta bagaimana memproduksi media presentasi baik visual, audio, dan video. Di akhir mata kuliah ini, mahasiswa mampu merencanakan dan merancang satu produksi media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan karakteristik mata pelajaran di sekolah yang dapat digunakan sebagai tool dalam praktek mengajar pengalaman lapangan kependidikan. Materi pokok atau bahan kajian media pembelajaran. Yang pertama, makna peran media dalam komunikasi dan pembelajaran. Yang kedua, pengertian, fungsi, dan penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, landasan media pembelajaran. Lalu yang keempat, penggolongan media pembelajaran, serta yang kelima, prosedur pemilihan dan prinsip penggunaan media. Yang keenam, media benda asli dan bukan asli. Yang ketujuh, media 2 dimensi, media papan. Yang kedelapan, media grafis. Yang kesembilan, media dengar dan pandang. Yang kesepuluh, produksi media presentasi, visual, audio, dan video. Itulah tadi ke-10 materi pokok dalam mata kuliah media pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan delivery atau bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa pada mata kuliah media dan pembelajaran. Beberapa cara yang saya gunakan diantaranya dengan tatap muka. Di sini saya mengajar secara langsung di dalam kelas. Lalu saya menyampaikan dengan cara tatap maya. Mengingat saat ini kondisi pandemi COVID-19 belum juga memungkinkan untuk melakukan pembelajaran full tatap muka. Dan saya juga menyampaikan pembelajaran melalui Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Group. Dan saya juga menggunakan bahan ajar modul, buku cetak, dan lain-lain. Itulah diantaranya cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa saya dalam mata kuliah media dan pembelajaran. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah diantaranya metode pembelajaran konstruktivistik, metode presentasi dan diskusi,
FGD, dan curah pendapat. Di mana konstruktivistik ini mahasiswa membuat sebuah video pembelajaran, lalu presentasi dan diskusi, mahasiswa mempresentasikan tugas kelompok dan mendiskusikannya, dan curah pendapat, mahasiswa juga dapat memberikan pendapat atau tanggapan pada saat melakukan diskusi. Dan saya sebagai dosen memfasilitasi dan menjadi fasilitator bagi mahasiswa, dan kemudian saya memberikan tanggapan dan menyimpulkan atau memperbaiki atau lebih mempertegas, menjelaskan yang kekurangan daripada mahasiswa. Baik, interaksi pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan cara berinteraksi dengan mahasiswa ketika melakukan pembelajaran mata kuliah media dan pembelajaran. Bagaimana cara saya melakukannya? Di antaranya saya menjelaskan di depan kelas dengan ceramah. Kemudian mahasiswa saya ajak berdiskusi. Lalu saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa saya untuk bertanya. Kemudian saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang lain untuk menjawab. Melakukan presentasi juga dilakukan, dan kemudian juga mempraktikkan membuat video pembelajaran. Itulah berbagai macam cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Selanjutnya, penilaian hasil belajar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penilaian hasil belajar yang dilakukan pada mata kuliah media dan pembelajaran. Ada beberapa cara, di antaranya yang pertama, presensi kehadiran mahasiswa. Presensi kehadiran mahasiswa di sini adalah memiliki bobot 10%. Lalu tugas di sini terdiri dari tugas kelompok dan tugas individu, di mana memiliki bobot 20%. Lalu kuis ini diambil dari partisipasi kelas, keaktifan ketika pelaksanaan kegiatan belajar 10%. Lalu UTS, ujian tengah semester di sini dilakukan setelah pembelajaran tatap muka mencapai 7 kali pertemuan dan memiliki bobot 20%. Dan UAS 35%, sehingga bobot nilai menjadi 100%. Demikianlah tadi penjelasan tentang model dan sistem pembelajaran mata kuliah media dan pembelajaran. Berikut video proses pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali bersama Ibu dalam mata kuliah media pembelajaran. Apakah kalian masih ingat apa itu manfaat media pendidikan? Ya, silakan Dina. Izin menjawab ya Bu, terima kasih. Manfaat dari media pembelajaran itu dimana sebagai alat mempermudah pembelajaran guru, atau bisa jadi membantu dalam penyajian materi yang lebih menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru. Baik, good ya. Artinya manfaat media pendidikan itu ya sangat penting ya bagi seorang siswa atau guru yang menyampaikan, dan siswa sebagai penerima ya. Jadi di dalam pembelajaran era COVID-19 ini banyak media yang bisa kita gunakan. Muncul penggunaan teknologi yang memang harus dimaksimalkan ya. Ada beberapa macam media yang nanti akan disampaikan oleh teman diskusi kalian ya. Nah, itu oleh kelompok 3 ya, oleh saudari Siti Amalia ya. Baik, mungkin itu ya untuk Siti Amalia. Apakah sudah siap untuk tampil mempresentasikan materinya? Sudah. Dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada
Ibu dosen pemangku MK Media dan Pembelajaran, Ibu Nelly Hartika SPD MPD yang sudah memberikan waktunya kepada kelompok kita untuk memberikan presentasi materi tentang media pembelajaran seperti ini. The next. Menurut Dabang dan Rital menjelaskan bahwa pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi atau alat bantu pendidikan yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi yang berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan juga pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang memiliki makna. Nah, untuk berbagai contoh media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi itu, misalnya media pembelajaran yang pertama, maksudnya media pembelajaran online itu adalah media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna atau user, sehingga pengguna dapat mengendalikan dan juga mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna. Contohnya mengunduh ataupun mengupload sebuah materi. Kemudian berbagai media pembelajaran online yang dapat digunakan dalam pembelajaran, misalnya Google Classroom. Nah, Google Classroom atau ruang kelas Google adalah suatu tempat pembelajaran online yang dapat memudahkan guru dalam memberikan sebuah informasi kepada anak peserta didiknya dan membagikan materi pembelajaran serta melakukan sebuah penilaian. Menurut Hakim, pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai sistem e-learning. Lanjutannya, adapun kelebihan dan juga kekurangan pada Google Classroom. Nah, di sini kelebihannya sangat mudah melihat pengumuman dari pengajar, dan yang terakhir kelebihannya adalah bebas dari iklan dan aman. Kemudian selain kelebihan, di sini ada kekurangan, yaitu tampilan yang kurang menarik bagi siswa. Kemudian saat Google Drive penuh file tidak bisa dikirim, dan yang terakhir waktu pengiriman masih bisa diatur. Nah, di sini selanjutnya selain Google Classroom ada lagi WhatsApp. Nah, WhatsApp itu adalah salah satu media komunikasi yang sangat populer ya saat ini. WhatsApp juga dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran gitu. Aplikasi ini dapat melakukan percakapan secara online dengan jumlah partisipasi yang tidak terlalu banyak. Kemudian juga memasukkan teks, suara, dan juga video. Nah, WhatsApp juga aplikasi yang sederhana, aman dan mudah karena sebagian besar orang menggunakan aplikasi ini. Di next. Nah, begitu juga dengan Google Classroom. Nah, WhatsApp juga ada kelebihan dan kekurangan. Di sini, kalau kelebihan untuk WhatsApp yaitu kontak yang ada di HP akan otomatis sinkronasi. Kemudian mudah digunakan, juga kostumasi yang mudah, hadirnya backup chat. Kemudian yang terakhir kelebihannya adalah tersedia fitur stories. Nah, setelah kelebihan WhatsApp disebut, di sini ada kekurangan, yaitu yang pertama emoticon yang kurang menarik, kemudian sering minta update, dan yang terakhir adalah volume data yang cukup besar. Untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devita Loka izin bertanya kepada kelompok 3. Di beberapa media pembelajaran pada era yang telah disampaikan, media mana yang paling banyak digunakan untuk belajar pada saat pandemi ini? Baik, terima kasih pertanyaannya untuk dia. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Teman-teman, ya silakan Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Yulianti Azhara, izin bertanya. Di era pandemi ini kita cenderung menggunakan metode daring ya. Tapi ada beberapa hambatan, seperti contohnya ada hujan dan petir yang menyebabkan sinyal terganggu. Bagaimana caranya agar pembelajaran tetap kondusif? Terima kasih. Terima kasih kami. Selanjutnya Gina. Ya, terima kasih. Sebelumnya izin perkenalkan
diri dulu mungkin, nama Dinar Hussein Nurhadijah. Ingin bertanya kepada kelompok 3. Selain menggunakan media teknologi yang tadi disebutkan ya Teh, media apa saja yang cocok digunakan oleh guru agar pembelajaran tetap efektif? Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Selanjutnya saya minta waktunya untuk mendiskusikan pertanyaan teman-teman. Jadi saya akan langsung menjawab pertanyaan beberapa dari teman-teman. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Gina. Nah, sebenarnya untuk media pembelajaran ketika daring itu nggak hanya Google Classroom, nggak hanya WhatsApp, tetapi ada beberapa media, misalnya itu lingkungan sosial. Nah, seperti apa sih lingkungan sosial itu? Yaitu kehidupan bermasyarakat seperti berorganisasi, bisa juga. Kemudian juga adat dan bermasyarakat, kebiasaan, kemudian juga kebudayaan, dan juga pendidikan lainnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang ingin menambahkan dari jawaban saya? Boleh izin menambahkan. Nama saya Atika. Tambahan dari jawaban pertanyaan Gina ya. Tadi kan ada menggunakan media lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan sosial. Saya menambahkan dari ada juga lingkungan alam. Nah, di mana kita bisa menggunakan media pembelajaran ini menggunakan media lingkungan alam ya. Misalkan kalau kita nggak punya gadget ya, handphone atau apa, kita bisa menggunakan media alam. Ada yang namanya flora atau tumbuhan ya. Jadi kita bisa menghitung dengan menggunakan si bunga-bunga tersebut dengan cara diketikin satu-satu untuk menghitung. Jadi itu manfaatnya media lingkungan alam ya. Jadi kita bisa menggunakan pembelajaran menggunakan media lingkungan ya, yaitu seperti memanfaatkan flora atau enggak fauna juga. Kita bisa langsung mengenal fauna-fauna secara langsung gitu, seperti itu. Cukup. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rani. Nah, jawabannya adalah seperti memberi keringanan jikalau memang keadaannya tidak stabil. Nah, seperti apa sih keringanannya? Itu contohnya tidak ada jaringan, maksudnya kondisinya gitu, tidak ada jaringan. Nah, tidak ada kuota juga. Kemudian juga dengan cara penambahan di luar KBM, itu solusinya. Kemudian juga penambahan waktu di luar KBM ini untuk bertanya kepada guru atau juga untuk mempelajari materi, karena kita juga tidak bisa memaksakan kondisi pada saat ini. Tapi setidaknya bagaimana caranya belajar tetap harus berjalan walaupun keadaan seperti apapun. Gangguan teknologi tidak bisa menjadi sebuah alasan untuk tidak belajar. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya untuk kami? Kemudian Raffi, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Cukup jelas, terima kasih. Terima kasih kembali. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari saudari Dia, bahwa sebenarnya salah satu media pembelajaran yang gampang atau familiar banget digunakan, yang paling familiar itu adalah WhatsApp, gitu kan? Karena memang WhatsApp itu adalah alat untuk berkomunikasi. Selain perorangan, bisa juga per grup gitu. Nah, tadi kan sudah dipaparkan juga kelebihan dan juga kekurangannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup? Baik. Kemudian dia, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Cukup jelas, terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada penambahan dari Ibu dosen pengampu, saya kembalikan kepada Ibu Mili. Baik, demikianlah tadi hasil presentasi dari teman-teman kalian ya, bahwasanya pembahasan kita pada siang hari ini adalah bagaimana penggunaan media pembelajaran yang cocok untuk era
sudah menjawab pertanyaannya dengan sangat baik ya. Akan tetapi Ibu akan sedikit menambahkan daripada jawaban-jawaban yang telah tadi disampaikan. Gitu ya. Seperti kita ketahui bahwasanya pastinya penggunaan teknologi informasi itu memang sudah sangat mutlak wajib kita lakukan pada saat ini. Akan tetapi yang namanya media online atau media-media yang bisa digunakan itu juga mengalami banyak kelemahan ya, selain kelebihan. Seperti kalian lihat tadi adalah di situ kelebihan dari Google Classroom sendiri ya, itu bahwa bisa menampung sangat luas ya. Tadi coba diperlihatkan kembali kelebihannya. Di situ ya, sangat mobile. Mobile di sini kan dimanapun kalian berada, kalian bisa melakukan perkuliahan gitu ya. Kemudian mudah mengelola tugas yang diberikan, jadi tidak mesti harus datang ke kampus ya. Kalau sekarang itu istilahnya hybrid ya. Hybrid itu adalah dimanapun berada kalian bisa berinteraksi melalui daring ya. Kemudian di situ memang bisa dikelola dengan Google Drive ya. Google Drive, kalian sudah memiliki Google Drive? Sudah. Ya. Jadi Google Drive ini jika diberikan akses, maka kita bisa membuka tautan yang sudah diberikan oleh teman kita ya. Lalu di situ mudah meninjau tugas sebelum dikirim dan sangat mudah juga melihat pengumuman dari pengajar ya. Dan bebas dari iklan dan aman. Ya, kalau kalian lihat di Google ya, di internet itu kan ada Google ya. Itu kan banyak sekali yang namanya iklan-iklan yang masuk. Kemudian jika iklan itu tidak tersaring dengan baik, maka itu sangat membahayakan seperti itu ya. Akan tetapi metode daring atau menggunakan Google Classroom ini tentunya juga sangat banyak kelemahannya ya. Atau WhatsApp juga banyak kelemahannya. Seperti yang kalian tahu, kemarin kita menggunakan media tersebut ya. Akan tetapi apabila rumah misalkan tidak mendukung dengan internet atau wifi yang memadai, maka pembelajaran itu tidak bisa berlangsung. Dan lagi tadi itu kelemahannya ya, di antara kelemahannya. Tapi tadi juga teman kalian menyatakan bahwa bagaimana, apakah ada solusi lain selain daripada media teknologi ini? Tadi sudah dijawab bahwa ada solusi ya dengan menggunakan media alam. Sesungguhnya menjadi seorang guru, yang tadi saya sebutkan bahwa guru itu adalah harus inovatif, harus kreatif, kemudian pembelajarannya menyenangkan. Ya, menyenangkan di sini adalah kalian tidak merasa terbebani ketika mengajar. Misalkan kalian mengajar di SLTA nanti ataukah di tingkat SD atau di TK barangkali ya, tidak menutup kemungkinan kalian akan menjadi tenaga pengajar dimanapun ya. Dan itu kalian harus sebisa mungkin untuk menggunakan media-media yang ada seperti itu ya, dipadukan antara media teknologi begitu dengan penggunaan teknologi dengan alam itu bisa dipadukan seperti itu ya. Jadi mungkin itu ya untuk materi yang kita sampaikan pada siang hari ini. Untuk ke depan, minggu depan siapa yang bertugas? Kelompok 4 ya. Temanya itu adalah terkait dengan media lingkungan ya. Hari ini kita hanya sedikit membahas tentang media lingkungan, akan tetapi minggu depan kita akan mendiskusikan terkait media lingkungan. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Cukup. Baik, jika cukup, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan kita pada hari ini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Persiapkan diri yang presentasi untuk minggu depan agar menjadi lebih baik dari
hari ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi